Halo teman-teman, kembali lagi kita berjumpa di mata kuliah ilmu perdana. Pada kesempatan kali ini kita akan beranjak ke bab 2 dengan materi pembuatan garis lurus dan pembuatan garis siku di lapangan. Nah, di kuliah kali ini kita akan bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama kita akan bahas pembuatan garis lurus di lapangan. Nanti setelah itu baru kita lanjut dengan pembahasan pembuatan garis siku di lapangan. Jadi pembuatan garis lurus itu kira-kira apa sih gunanya? Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri ini. Ada penampang atau ada pagar dari panel beton yang dibuat sedemikian rupa. Kalau kita lihat, nah disinilah fungsi pembuatan garis lurus itu, ini penentuan titik-titik tiang ini nanti di lapangan. Jadi sebelum ini didirikan atau dibuat, kita harus membuat yang namanya boplang di sini untuk penentuan titik-titik dari tiang pagar ini. Bisa kita lihat juga di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini. Jadi pembuatan garis lurus itu fungsinya ini nanti penentuan titik-titik dari tiang listrik ini, penempatannya di mana saja sih titik untuk mendirikan tiang listrik ini, kira-kira di mana itu dia. Nah, jika udah ini ditentukan titik ini, otomatis jarak-jarak ini pun bisa kita ukur. Nah, coba kita lihat di sini. Yang pertama gunanya yaitu membuat atau menentukan sumbu saluran, hampir sama kayak tadi ini, sumbu dari pagar ini. Yang kedua pembuatan bangunan gedung. Nah, terus tadi sudah saya sampaikan juga gunanya untuk mengukur jarak. Dan yang keempat itu gunanya membuat atau menentukan sumbu jalan. Nah, alat yang digunakan itu ini biasa kita sebut dengan yalon atau anjir. Ini alat ini bentuknya seperti tongkat dia. Bahannya dari pipa baja, aluminium, ada juga dari kayu. Caranya gimana memakai ini atau menggunakan ini? Jadi caranya ya alat ini, yalon ini, kita berdirikan dengan cara dipegang dengan posisinya tegak, atau bisa juga dengan bantuan alat tripod ini atau kaki 3. Nanti yalonnya itu ya diposisikan di sini. Oke, nah kita mengarah ke gimana sih caranya untuk buat garis lurus di lapangan itu. Ini saya ambil ilustrasi dari Google, maunya sih tak gambar tapi mumpung ada supaya lebih cepat. Kalau kita lihat di ilustrasi ini ada 2 orang yang membawa alat tadi, yalon itu. Nah, ini yang putih hitam ini yalonnya. Ini orang yang membidik ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini. Kita akan menentukan atau membuat garis lurus dari titik ini dan titik ini. Kita anggap ini titik B. Kita lihat ini visual tampak sampingnya, kalau ini perspektifnya. Kita anggaplah ini titik B, berarti ini titik B. Jadi caranya itu orang yang ada di titik B ini berdiri dengan memberdirikan yalon ini. Lalu orang yang di titik B sama juga dia memegang yalon. Jadi tugasnya yang di titik B ini mendengar aba-aba dari orang yang ada di titik B.
Nah, orang yang di titik B inilah yang bertugas untuk menyenter atau memastikan ke posisi ketegakan dari yalon ini. Jadi dia ini caranya dengan cara memejamkan salah satu mata untuk menyenter posisi yalon yang satu dengan yalon yang ini. Jika nanti sudah dilihat satu garis yalon, tidak ada garis, istilahnya dua garis yang dilihat, berarti itu sudah satu garis dia yalon yang diberdirikan ini. Jadi itu sudah jadi garis lurus. Nah, itu langsung ditarik benang nanti kalau sudah seperti itu. Nah, kalau belum, nanti yang di sini memberikan aba-aba agak ke kiri, agak ke kanan, atau pokoknya sampai nanti dia melihat yalonnya cuma satu garis. Berarti itu udah lurus garisnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini gambar tampak sampingnya seperti ini. Nah, terus gimana kalau kita akan buat garis di antara titik tadi, lagi kita menentukan titik baru untuk membuat garis lurusnya. Sama caranya seperti tadi. Jadi di sini ada orang lagi yang megang. Jadi orang yang di sini atau yang di titik B bisa menyenter orang yang megang yalon di titik Q atau titik A. Caranya sama seperti tadi. Jadi yang salah satu menyenter, kalau sudah kelihatan satu garis berarti sudah jadi satu garis lurus dia. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut dulu, nanti kalau ada memang kurang jelas atau perlu kita diskusikan, bisa langsung nanti kita diskusi lewat grup WA, atau nanti kita jadwalkan kuliah lewat Zoom meeting atau lewat Google Meet. Nah, kita lanjut dulu. Terus, nah gimana ceritanya kalau kita buat garis lurus di lapangan ini, tetapi di antara titik yang kita tentukan, antara titik P dan Q ini ada suatu penghalang. Kita anggap aja ada rumah di sini. Gimana terus caranya kita buat garis lurus? Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, kalau dari titik P ke titik B aksen ini masih bisa kita buat garis lurus dengan metode tadi. Tapi kalau dari titik P ke titik Q sudah tentu tidak bisa, karena kan di sini ada bangunan ya, ada penghalang. Jadi ceritanya seperti ini kita tekniknya. Kalau di teknik sipil kita mengenal adanya namanya garis pinjaman. Jadi itulah yang kita akan buat di sini. Jadi K ini adalah garis pinjaman ya. Dari titik P kita akan buat titik A sebagai garis pinjaman. Jadi ini jaraknya disesuaikan dengan kondisi lapangan gitu. Kalau di sini ya okelah kita anggap 10 meter. Jadi kita tarik garis 10 meter ke sini. Jadilah titik A. Cuman untuk memastikan titik A dan titik P ini via siku ya harus di sini nanti dilakukan penyikuan lagi. Nanti kita bahas di pembuatan garis siku caranya gimana. Jadi kalau sudah membuat pinjaman, kita tinggal beranjak ke titik berikutnya. Sini membuat garis lurus. Kalau sudah kita dapatkan ini satu garis lurus, kita kembalikan pinjamannya lagi ke belakang. Mungkin tadi kalau misalnya 10 meter ya kita kembalikan 10 meter lagi ke belakang. Mungkin nanti lebih jelasnya kalau kita langsung praktekkan di lapangan nanti. Kira-kira seperti itu. Kalau ada kalau kita buat garis lurus tapi ada rintangan di antaranya. Oke, semoga bisa dipahami ya sampai di sini.
Yuk kita lanjut dulu untuk bagian kedua, membuat garis siku di lapangan. Kalau garis siku itu fungsinya ya ini bisa kita lihat ada gambar denah rumah di sini, rumah sederhana. Kalau kita lihat di sini bagian ini ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang tamu. Kalau kita lihat di sini kan semua dia bentuknya siku. Nah, disinilah fungsinya kita buat garis siku di lapangan itu, supaya nanti rumah yang kita bangun bisa menyesuaikan dengan bentuk tanah. Kebetulan di sini gambarnya siku semua, jadi inilah nanti fungsinya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini jadi as bangunan ceritanya. Kalau kita lihat kan semua ini siku dia, jadi nanti disinilah nanti kita membuat garis siku itu ada beberapa teknik. Oke, coba kita lihat. Nah, ini caranya. Kalau untuk pembuatan garis siku ada 3 teknik di sini yang akan kita bahas. Yang pertama itu menggunakan penggaris siku besar. Nanti kita jelaskan satu persatu detail. Terus yang kedua menggunakan perbandingan Pythagoras. Itu perbandingannya 3:4:5. Nah, yang ketiga, jadi kalau sudah ditarik garis kita akan mengecek di sini apakah penarikan garisnya ada siku. Nah, di sini kita lihat ada penggaris siku di sini. Jadi untuk ngeceknya itu penggaris sikunya kita ambil, kita letakkan di sini. Bisa dibayangkan kan? Kalau ini sudah, nah ini dia. Kalau kita lihat, kalau benangnya udah siku di sini, berarti garis yang kita buat tuh udah siku dia. Nah, sederhana itu caranya. Cuma kadang-kadang kalau kita pakai teknik ini pas. Tadi perbandingannya kita pakai 3:4:5. Coba kita lihat di sini. Nah, ini ceritanya kan benang ini sama seperti tadi. Ketika benang ini ditarik tapi belum dipatenkan di sini. Jadi kita cek dulu sikuannya di sini. Nah, di sini mungkin dengan bantuan benang juga yang diikat jadi tanda dia. Ini kita buat jarak tertentu, nanti semua ini pembagiannya sama panjangnya. Kita anggap seperti itulah. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingannya tadi, ini 3 dia. 3, ini ada 4 bagian. Nah, di sini ada 5 bagian. Inilah yang nanti kita pertemukan dengan masing-masing panjangnya sama ini. Kalau titik di sini dengan titik di sini sudah ketemu, berarti benang yang kita tarik ini ya posisinya sudah siku dia. Seperti itu nanti gininya. Semoga bisa dibayangkan dan bisa dipahami. Nanti kalau udah kita di kampus mungkin lebih enaknya kita langsung praktekkan di lapangan. Oke, kita lanjut. Teknik yang ketiga, kita pakai konsep segitiga sama kaki. Sama seperti kayak tadi Pythagoras itu. Kalau Pythagoras kita pakai perbandingan 3:4:5. Kalau di konsep segitiga sama kaki ini ya kita pakai pembagiannya sama dia. Kalau di sini 3, berarti di sini sama juga 3. Jadi pembagian di sini dan sini nanti kalau sudah ketemu antara titik-titiknya ini, berarti garis yang kita atau benang yang kita tarik ini udah siku dia. Udah siku ya langsung dipatenkan di sini. Ini biasanya untuk penentuan as bangunan kita pakai teknik-teknik ini. Oke, untuk pembahasan kali ini sih saya rasa cukup segitu. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dengan segala keterbatasan kondisi kita saat ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas seperti saya sampaikan tadi, bisa kita diskusikan lebih lanjut lewat WA group
atau lewat nanti kita jadwalkan untuk kuliah lewat aplikasi meeting virtual. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan. Sampai jumpa nanti di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.